Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong yang kali ini sa- sedikit berbeda. Saya ya tetap sih mau jawab pertanyaan dari kalian juga. Di sini saya sudah mendapatkan pertanyaannya sih seperti ini. Untuk pertanyaannya, oke, ini dia. Sorry bos, mau tanya gimana cara import barang dengan banyak satuan. Oke, cara input barang dengan banyak satuan dan di sini saya juga sudah dikirimi untuk database dari orangnya seperti ini. Oke, untuk banyak satuan ya. Ini banyak sekali satuannya. Tapi saya akan mencontohkan nanti dari sini sampai 30 ini saja ya. Oke, kita blok dulu untuk satuannya. Ale-ale strawberry. Mungkin seperti ini deh. Kita blok sampai ale-ale ini. Kita blok dulu. Oke, seperti ini. Ini kita minimize dulu dan kita kembali ke program ePOS kita. Oke, agar dapat melakukan ekspor dari Excel ke program ePOS, kita bisa masuk ke menu pengaturan, masuk ke ini, pengaturan dari Excel, kita pilih import data item dari Excel seperti ini. Lalu kita klik contoh. Ini ada contohnya untuk formatnya, untuk ke Excelnya. Kita bisa kita blok seperti ini atau kita save aja ya. Nanti siapa tahu ada agan-agan yang pengen untuk datanya bisa klik di atau cek kolom komentar atau deskripsi ya. Nanti saya share di situ untuk formatnya. Ini kita save dulu aja, kita save as, kita taruh di desktop deh. Desktop, input data. Ini kita tambahin edit. Edit, oke, kita save. Oke, untuk formatnya sudah selesai. Oke. Kalau aku sarankan, kalau kalian mau mengedit dari Excel kan nggak mungkin. Kalau untuk 2007, Office 2007 kalian harus buka tutup. Tapi saya sarankan itu di 2010 atau ya intinya sih 2010 ke atas untuk Office-nya ya, untuk Excel-nya. Di sini saya akan menggunakan Excel 2016. Oke, seperti ini. Ini kita minimize dan untuk ePOS-nya kita minimize dulu. Ini kita tutup. Kita minimize. Oh, nggak mau. Oke, seperti ini. Lalu kita cari datanya tadi. Mana datanya tadi untuk... ini dia. Import data. Seperti itu ya. Kita geser aja supaya terbuka. Oke, untuk datanya sendiri, untuk format datanya di sini sudah muncul dan ini kita hilangkan saja sih. Seperti ini dan kita akan melakukan ekspor dari data ini. Data user ya. Kita coba aja sih. Ini sih enaknya kayak gini. Kan layarnya besar. Ini kita kok besar sekali. Yang pertama adalah yang kita kopas. Oh, ini belum kita hapus semua. Kita cuma butuh ini. Formatnya aja. Untuk kode item sih ini ya. Ini kita kopas seperti ini. Kode item kita kopas. Nanti agar bisa mengopasnya sampai bawah. Atau saya contohkan aja ya sampai bawah gini. Oke, sekitar 827 item. Banyak sekali. Oke, kita kopas seperti ini ya. Ini kita lebarkan, lalu kita di sini kita pilih barcode. Untuk barcode-nya sendiri di sini name, order name, barcode yang ini. Kita sama, kita blok di sini dari nomor 3. Tergantung sih nanti database agan. Oh, sebentar. Di sini dia masih menggunakan, kalau gini sih barcode-nya nggak kelihatan ya. Biasanya dari format Excel-nya itu bermasalah. Kita blok dulu semua. Untuk biasanya sih ke barcode itu berupa angka. Kita masuk ke ini dia. Text number. Nah, ini kita pilih number saja supaya dia sudah berubah ya. Tinggal kita kopas. Kita kopas di sini di barcode.
Set. Sudah, ini kita lebarkan. Sudah muncul ya. Lalu di sini untuk namanya, nama. Nah, ini name. Kita kopas juga. Oke, sampai sini kita kopas. Kita klik di sini, kita kopas lagi. Mungkin kalau saya kurang pandai menjelaskan, bisa nanti tulis di kolom komentar, bertanya silakan, nanti insya Allah saya jawab. Ini tutorialnya agak panjang. Ya, tolong disimak atau nanti bisa di skip atau kalau memang terlalu panjang nanti bisa saya percepat sih untuk editing videonya. Oke, kita cek sampai bawah dulu. Kita pastikan sama ya di 26 ini, 826. Nggak kelebihan, nggak kekurangan. Maksudnya nggak sampai atas ini ya. Kurang atau lebih gitu. Oke, kita kembali ke atas, kita jenisnya. Kalau di sini jenis itu apa, order name, barcode, brand ID. Oke. Di sini brand. Nah, ini nih. Kita cek brandnya apa saja. Oke. Kayak apa sih brand? Food, pola, atau kategori. Oh, ini ada kategori kok. Kita cari aja di sini kategori. Brand name. Ah, ini nih. Kategori kita blok semua. Sip. Sampai sini kita copy, kita pastekan di jenis. Sudah, lalu kita pilih lagi. Oke, sebentar saya harus ada transfer dulu ya, bentar. Transfer, ada tagihan. Oke, kita stop dulu videonya. Oke, kita lanjut lagi. Kita pindah ke tab satuan. Oke, di sini untuk satuannya kita cek ke atas dulu. Seret, ke atas. Kategori. Kita cek bentar. Brand, oke, bukan. Satuannya mana satuan? Ability, packing. Ah, nih, packing mount. Atau wajib dari packing. Mungkin itu satuan ya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Oke, kita kopas saja untuk sebagai satuan di sini. Oke, kita kopas seperti ini. Lalu kita copy di sini. Oh, sebentar. Satuan itu yang sebelahnya. Saya salah. Mohon maaf. Nah, ini satuan. Oke. Kita kopas satuannya. Oke. Sudah, lalu di sini kita ada merek atau bisa disebut di sini brand ya. Kalau di database punyanya agennya ini, kita cek brandnya yang mana. Brand. Ability, ini nih. Brand name. Ini dia, langsung kita kopas ke bawah lagi sama seperti tadi. Kita klik di sini. Oke, sudah. Lalu kita geser sedikit. Oke, untuk satuan dasar tadi ada di sebelah ini dia. Packing mount. Mana ya tadi? Ah, ini dia. Ini satuan dasar. Mungkin kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Oke, sama kita copy lagi di sini satuan dasarnya. Sudah, dan di sini ada satuan dasar. Oh, salah. Sebentar kita cek dulu di sini tadi mana ya? Ah, ini nih. Daripada saya salah, sudah banyak-banyak nanti kita contoh seperti ini. Ini kita untuk satuan dasar itu D ini keterangannya sih cuma sini ya, ping wajib, tapi nanti saya tambahkan di sini di bagian keterangan. Ada bagian keterangan kita tambahkan sedikit. Seperti ini.
Untuk satuan dasar sendiri itu keterangannya satuan dasar ini, lalu ini nanti kalian kalau pengen formatnya bisa tulis di kolom komentar ya. Atau nanti saya taruh di kolom deskripsinya, bisa kalian cek untuk membaca-baca ini. Nah, ini nih. Sudah saya buatkan, saya lupa tadi. Oke, seperti ini. Untuk satuan dasar di sini diisi dengan D. Atau kita buka contohnya. D seperti ini, satuan dasar. Atau dikosongkan. Untuk satuan dasar tersebut adalah satuan dasar, dia atau sama dengan satuan dasar, dan kosong sama dengan satuan tersebut adalah satuan konversi atau seperti ini. Saya contohkan ya. Oke. Kalau satuan dasar kan ini ada satuan dasar. Oh, bentar. Ini sepertinya kita isi aja dulu untuk semuanya biar kita enak itu nanti menjelaskan ya. Oke. Lalu di situ konversi satuan, kita lihat contohnya, tinggal menyamakan saja dengan contohnya tadi. Oke, konversi satuan itu, ini satuan dasarnya salah nih. Oke, satuan dasar, konversi satuan, dan harga pokoknya kita cek. Untuk database harga pokok, ini nih. Harga normal, apa ada harga pokok di sini? Oke, tidak ada kayaknya. Kita cek lagi. Harganya sama ya. Harga normal, basic harga. Ini harga pokoknya, kita kopas saja. Kita kopas. Oke. Kopas seperti ini untuk harga pokok. Kita kopas-kopas dulu. Untuk harga jualnya, karena agannya di sini nggak ada untuk harga jual kayaknya. Cuma harga pokok dan harga normal ya. Harga normal. Harga diskon, harga semi grosir, harga grosir normal. Oke, kita geser. Harga grosir normalnya kita isi ya. Sebentar. Harga supplier. Oke, untuk harga grosirnya di sini sama sih. Jadi nggak kita isi ya, atau kita isi aja biar nanti enak ya. Kita isi aja deh. Seperti ini. Lalu untuk stok, kita cek di sini ada stok nggak? Stok barang. Oh, nggak ada. Satuan, brand, ID. Oke, ternyata di sini nggak ada stok barang. Jadi kita lewati, langsung kita cek lagi di tadi seperti di data tadi ya. Stok tipe item minimal, item minimal. Item minimum. Di sini kalian bisa menentukan sendiri untuk item minimumnya. Mulai misalnya ini. Misalnya kalian mau menentukan persatuan ini. Ini bisa nih. Misalnya dari kita lebarkan aja ya, biar enak. Oke, kita geser. Oke, seperti ini. Misalnya kita contohkan dari 16666 ini. 1699 kan untuk stok minimumnya biasanya di sini kan ada bisa kalian isi. Di sini misalnya 20. Tidak harus sama, tidak apa-apa. Atau kalian isi satu semua juga nggak masalah sih. Nanti bisa kalian edit sendiri. Intinya stok minimum itu biar kalian bisa mengingatkan atau kalian bisa cek di video sebelumnya untuk cek stok minimum. Nah, itu nanti atau saya kasih linknya di sini, tanda seru ya. Nanti kalian bisa kalian cek sendiri atau kalian rubah-rubah sendiri. Di sini saya buat satu semua karena sebagai contoh saja. Oke. Sebentar di sini oke. Seperti ini lalu kita pindah ke atas.
Oke, untuk tipe kita samakan dengan contoh saja untuk tipenya. Mana tadi tipenya? Tipenya kita isi satu saja, kita samakan. Sesuai contoh. Oke, 1. Lalu untuk apalagi tadi? Menggunakan serial, enggak usah, kita isi N saja. Kalau kalian mau menggunakan serial, silakan kalian isi sendiri. Saya juga tidak mengerti apa itu fungsinya serial di sini. Atau part number sih sebenarnya ya, part number untuk barang itu. Tapi ribet lah, nggak usah. Rak, karena saya nggak tahu kondisi gudangnya seperti apa. Kita kosongkan aja untuk gudang atau kantor. Gudang atau kantor di sini kita lihat di database-nya. Di sini juga tidak ada, jadi kita isi utama saja. UTM, utama. Seperti ini, lalu kita geser. Atau kita cek di contohnya. Kalian bisa cek contohnya tadi. Di sini, kalau di sini UTM ya, sama ya. UTM, utama. Nggak ada yang gudang. Oke, seperti ini. Set. Lalu kita pindah ke atas lagi. Kode supplier. Untuk kode supplier atau brand. Untuk kode supplier di sini tidak ada. Cuma ada brand dan kategori. Jadi dan keterangannya kita cek dulu. Kode supplier tidak perlu diisi dan keterangan juga tidak perlu diisi. Oke, mungkin seperti ini dulu untuk ini ya. Oke, yang mau kita kerjakan yang saya warnai dengan warna kuning ini. Oke, sebelumnya untuk jenis kita samakan dulu biar kalian tidak bingung ya. Kan kalau di sini kan jenisnya makanan, minuman atau lain-lain. Sedangkan kalau di datanya orangnya, database sebelumnya atau kategori di sini kan banyak nih. Nih makanan, minuman kan nggak mungkin kalian harus bolak-balik melihat kan. Kita bisa mengubah ini untuk jenis, kita kopas dulu. Kita akan merubahnya menjadi keterangan langsung seperti itu. Ini kita copy dulu. Kita copy, kita buat datasheet baru. Oke, langsung di sini saja. Oke, seperti ini. Kita gunakan fasilitas dari Excel sendiri. Bagaimana untuk merubah angka-angka ini menjadi seperti ini. Seperti kategori ini kita minimize kecil dulu. Oke, seperti ini. Name rokok misalnya 1. Langsung aja kita gunakan fasilitas dari bentar. Ini nih. Find and replace. Oke. Find and replace ini kalian bisa mengubah semuanya. Misalnya ini yang mau kalian rubah adalah 1 ini. Kita klik 1, kita copy di sini, kita 1 atau kalian bisa mengurutkannya di sini ya. Ini misalnya ini, saya copy 1 lalu kita name-nya kita rubah. Oke. Kita klik lagi di sini lalu kita replace all. Oke. Untuk angka 1-nya berubah menjadi rokok semua ya. Oke, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 2. Untuk nomor 2 makanan ini. Set. Lalu makanan. Kita replace all lagi. Oke. Oh iya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk kalian. Sebaiknya, kita ulang lagi. Sebaiknya kalian memulainya dari digit yang paling besar di sini. Ini kan 2 digit semua. Kita mulai dari bawah. Misalnya ini 41. Soalnya kalau kalian memulainya dari atas, untuk Excel-nya sendiri tidak begitu pinter. Nanti misalnya ini 31 pasti, misalnya kita contohkan ya. Ini kan 31. Yang kita rubah itu angka 1-nya. Kita replace-nya itu angka 1 jadi rokok ya. Tuh kan? Angka 3-nya sendiri dia tidak berubah. Karena itu kalian sebaiknya harus memulainya dari digit paling besar atau nominal paling besar seperti 41 ini. Kita oke, lalu kita kopas saja seperti ini.
Replace all, dia ketemu 3, 40. Oke, videonya mungkin saya percepat ya, soalnya banyak sekali ini. Replace all, oke. Ternyata dia tidak ada untuk 40-nya. 39-nya itu kita kopas seperti ini. Replace, ketemu 3 ya. Ini kita perlebar saja. Oke. Untuk 38, mungkin kalau kalian punya cara yang lebih simple, bisa tulis di kolom komentar ya. Biar kita sama-sama berbagi bagaimana caranya, agar kita mempermudah untuk menginput data dari Excel-nya sendiri. Oke, sudah selesai semua. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita kembalikan ke datanya tadi. Oke, kita copy lagi di sini. Set, sudah. Kita kopas. Oke. Oke, gini. Lalu kepindahkan ke blok yang ini tadi ya. Apa tadi namanya? Ini kita close dulu. Oke, sampai atas ke jenis. Oke, dari sini langsung kita Ctrl V. Oke, sudah selesai. Untuk jenisnya sudah, lalu kita masuk ke mereknya juga sudah. Merek, satuan dasar. Oke, satuan dasar ini kalian perlu ingat, kalian harus baca di sini. Untuk menentukan satuan dasar ya, ini agak ringkih. Kalau kalian salah memasukkan, kalian tidak waktu diimpor dia akan error. Baik, kita contohkan seperti ini. Kita save dulu ini. Lalu kita coba, ini kita minimize dan kita masuk ke IPOS 4. Kita export dan kita cari datanya, item edit ini. Tadi saya taruh di desktop. Oke. Kita cari data item ya, yang mau kita masukkan data item. Lalu kita proses. Oke, proses impor dibatalkan. Terdapat kesalahan dalam kolom Excel dan itulah permasalahannya. Dan tidak bisa ya. Dan ini kita pastikan tidak ada data yang masuk atau terconvert masuk ya. Jadi kita harus membenahi dan akan saya contohkan seperti ini. Ini kita perlebar dulu. Untuk disinilah fungsi untuk menentukan multi satuan atau banyak satuan dari atau satuan turunan seperti itu. Untuk menentukan, kita baca keterangannya dulu. Satuan dasar di sini dengan D atau kosong. D sama dengan satuan tersebut adalah satuan dasar. Oke. Terus dikosongkan sama dengan satuan tersebut adalah satuan konversi. Oke, kita implementasikan dulu. Untuk satuan dasar dari nama itemnya, ini kita blok dulu seperti ini biar lebih mudah melihat. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita baca di satuan dasar. Satuan dasar itu adalah satu ini. Dan untuk satu kelipatannya 5, 5, 10, dan 100. Di sini kalian harus, di sini kita tulis D besar seperti ini. Dan kalian harus mengurutkan satuan ini. Mulai dari yang terkecil di atas. Kita blok di sini semua. Lalu kita Ctrl X atau kalian bisa juga melakukan dengan Ctrl Cut seperti ini. Kita pilih di atas ini, lalu kita insert, kita tombol insert ini ya, seperti ini. Oke, dia akan pindah ke atas sendiri.
Dan kita lakukan juga dari konversi satuan dasar 10 ini. Kita klik di sini, kita klik kanan atau Ctrl X di keyboard. Kalian bisa taruh di bawah sini. Bawah 5 ya. Itu kita seperti ini. Oke, di sini sudah terurutkan seperti ini. Lalu kalian juga bisa kita baca keterangannya lagi. Konversi satuan dasar di sini dengan angka 1 dan seterusnya. 1 untuk satuan dasar. Oke, kita beri tanda D tadi ya. Ini 1 adalah satuan dasar, kita beri tanda D. Dan untuk yang kedua dan seterusnya sama dengan satuan konversi. Oke, ini 5, 10, 100 itu adalah satuan konversi. Jadi di satuan dasar kita kosongkan saja. Oke, stok minimal di sini diisi dengan angka 1 dan seterusnya. Cukup isi pada satuan dasar untuk konversi dikosongkan. Oke, di sini saya kurang setuju untuk pernyataan di situ tadi. Untuk keterangan itu tadi, kalian di sini bisa menentukan untuk stok minimal untuk setiap item. Yaitu misalnya di sini saya contohkan saja. Kalian menentukan stok minimal untuk bungkusnya ada 100 seperti ini. 100 bungkus rokok atau 1000 bungkus rokok. Lalu untuk per bungkusnya atau per 5 bungkusnya kalian menentukan saja 50, atau di sini juga per paknya kalian bisa menentukan juga 50 seperti ini, atau ini kita buat 100 saja agar beda 100. Dan di sini kalian menentukan untuk tim atau per 100 bungkus atau per dus kayak gitu mungkin ya. Itu 1. Oke, kalian bisa menentukan seperti ini. Oke, langsung aja nanti kita pindah ke serialnya. Ini sudah kita rubah menjadi non, raknya gudang utama. Oke, kita cek dulu untuk datanya, data item. Oke, ini. Oke. Untuk raknya kalian bisa menentukan sendiri atau kalian isi, bisa tidak. Kalau saya sih tidak saya isi karena ini hanya contoh, jadi nanti bisa ditentukan sendiri oleh usernya. Oke, tinggal kita lanjutkan ke bawah sini. Ini ada kretek, kita kasih tanda juga seperti ini, yang cerah saja ya. Oke, biru seperti ini. Kita urutkan dari, kita cari satuan dulu. Ini D besar, lalu ini kita pindah juga D-nya. Kita Ctrl X, kita taruh atas sendiri, kita replace. Oke, 1, 5, 10. Oke, untuk stok minimumnya saya beri 1 saja karena hanya contoh. Kalian nanti bisa menyesuaikan sendiri sampai bawah. Ini saya langsung kita percepat saja. Oke, di sini saya sudah melakukan edit untuk file ini. Lalu untuk yang ke bawah ini kita save aja dulu. Oke, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Ini ceknya kita hilangkan, kita continue saja seperti ini. Lalu kita hilangkan yang bagian bawah. Oke, karena mau saya upload, saya nggak mungkin untuk mengedit semuanya sampai 800 ya, biar usernya sendiri yang mengedit. Kita hapus seperti ini. Oke, ini kita save as lagi. Oke, sebentar, ini kita nanti saya coba saya berikan. Kalau kalian mau data yang sampai sini, kalian bisa cek kolom komentar ya, atau kolom deskripsi. Oke, sudah. Lalu kita langkah berikutnya adalah kita akan melakukan upload ke program IPOS-nya. Langsung aja kita masuk ke pengaturan dari Excel seperti ini, lalu kita import barang. Oh ya, sebelum itu kita pastikan dulu saya bahwa programnya benar-benar berjalan. Itu di sini di daftar item belum ada barang sama sekali ya. Oke, kita ulang pengaturan dari Excel, import barang, lalu browse. Kita edit satu ini, open.
Gagal membuka Excel. Pasang error, oke, job sheet. Oke, kenapa? Excelnya error. Oke, coba kita save dulu. Dan ini kita tutup. Oke, seperti ini. Kita ulang lagi. Set. Oke, lalu kita pilih data item. Kita centang, kita proses. Proses dibatalkan, terdapat kesalahan pada kolom Excel. Untuk melihat laporan masalah impor dan klik info. Oke, kita cek dulu permasalahannya itu ada di mana. Gagal, pesan input streaming not was format. Not was format. Oke, kita cek apakah ada data yang masuk di sini. Tidak ada ya, kita cek lagi kesalahannya ada di mana. Ini kita buka Excel. Oke, kita cek lagi permasalahannya ada di mana. Kenapa kok nggak bisa diupload ya? Untuk masuk ke kita impor ke EPOS. Kita cek dulu. Oke, yang jelas kelihatan itu ada di kolom 3. Ini kolomnya ada yang kosong dan untuk produknya sama, tinggal kita kopas saja, kita benahi. Lalu untuk berikutnya ada di yang jelas itu ini. Di harga. Untuk harganya sendiri sebaiknya ini kan koma ya, titik koma. Nah, ini kita harus merubahnya menjadi titik. Sebentar. Kita blok dulu. Untuk harganya kita copy, kita seperti tadi. Ini kita hapus dulu. Oke, kita copy lagi, kita kopas. Dan untuk komanya sendiri kita harus merubahnya menjadi titik agar bisa masuk ke Excel ya, ke EPOS-nya. Caranya itu kita replace sama seperti tadi sih. Ini koma, lalu kita rubah ke titik. Seperti ini koma ya, ini titik. Ini titik. Kita replace. Oke, sebentar. Ini titik kan. Oke, titik sebenarnya replace. Oke, ini kita rubah jadi country. Atau rupiah seperti ini bisa ya. Atau kalau kalian nggak mau merubahnya menjadi rupiah juga bisa sih nanti. Oke, kita kopas. Kita taruh di sini. Serat. Sudah. Lalu yang jelas lagi yang perlu dirubah. Ini dia. Ini ada apa sih ini namanya? Kurung buka kurung tutup ini. Ini kita rubah juga menjadi huruf saja. Kita gunakan find and replace. Sama seperti tadi, ini kita kopas dulu. Kita taruh sini, lalu kita yang benarnya itu kita kasih bawahnya. Oke. Set. Oke. Kita replace all. Oke, close. Dan sudah semua. Oke, langsung kita save. Kita save, lalu kita close. Untuk kita ginikan saja, lalu kita masuk ke EPOS-nya, lalu kita pilih import data dari Excel. Kita cari lagi datanya tadi, import item edit ini. Lalu kita pilih worksheet-nya itu data item, lalu kita lakukan proses. Oke, proses impor selesai. Untuk melihat laporan masalah impor data, klik di proses. Oke, info proses. Tidak ada error pada proses impor data. Oke, di sini dinyatakan untuk impor datanya sudah berhasil, tapi kita cek dulu di master data, kita data item, lalu kita scan. Oke, sudah masuk semua.
Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian mau menginginkan data Excel-nya ini, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa cek di kolom deskripsi kalau ingin download, bisa di situ. Dan kalau kalian memiliki pertanyaan atau saran, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya baca. Kalau kalian sudah bertanya, silakan klik tanda subscribe. Kalau belum, ya kalian gitulah. Oke, kalau sudah klik tanda subscribe, jangan lupa klik tanda lonceng. Kalau misalnya saya menjawab pertanyaan kalian dengan video, kalian nggak mungkin ketinggalan gitu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu videonya, kayaknya sudah lumayan panjang sih ya. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kalau video ini membantu kalian, silakan tulis di kalau video ini membantu kalian, silakan klik jempol ke atas. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Oke, see you next time.